Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, kembali bertemu dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sebentar lagi insya Allah kita akan menikmati buka puasa. Kita sekarang masuk pada 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita yang lalu diterima oleh Allah SWT. Adapun judul kultum pada sore hari ini yaitu fungsi Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan lah Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan memberikan penjelasan atas petunjuk itu dan sebagai furqan yang membedakan yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, pelaksanaan ibadah puasa Ramadan akan terasa semarak kalau kita ikuti dan kita isi dengan membaca Al-Quran, mentadabbur isinya dan mengamalkannya. Dan ini nampak di tengah masyarakat hal itu berlangsung. Adapun fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, dia petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang beriman saja, bukan bagi orang meyakini ajaran Islam saja, tapi bagi manusia. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudalin nas. Dia merupakan petunjuk bagi manusia. Manusia mana saja yang mau untuk menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Sekarang banyak orang yang mempelajari Al-Quran, membaca artinya, mengkaji isinya. Bahkan orang-orang orientalis, yaitu orang barat yang mempelajari masalah ketimuran, mereka banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Ada mereka yang mengkaji Al-Quran itu sebatas untuk ilmu, pengetahuan saja. Ada juga membaca itu ya sebatas membaca karena memang hobinya membaca, membandingkan antara satu kitab dengan kitab lainnya. Tapi ada juga yang sengaja membaca dan mengkaji Al-Quran itu untuk mencari kelemahan, kekurangan dan keburukan ajaran Islam. Lalu keburukan itu dia laporkan ke negaranya atau kepada kelompok yang mensponsorinya. Contoh saja, Snoek Hagerunya di zaman penjajahan Belanda. Dia ganti nama dengan Abdul Ghaffar. Dia pernah melaksanakan ibadah haji. Tapi dia membaca Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasul dan tafsir ilmu-ilmu keislaman,
dia kuasai. Untuk apa? Untuk mencari kelemahan apa yang ada pada Islam, dan itu dia gunakan untuk kepentingan penjajah Belanda. Pertama sekali dia teliti tentang rakyat Aceh, sampai di mana keteguhan, kekokohan rakyat Aceh terhadap Islam. Maka dia masuklah ke dalam daerah Aceh itu untuk melihat, menganalisa apa kelemahan. Akhirnya dia sampaikan pada pemerintah Belanda. Ini kepentingan-kepentingan. Nah, namun demikian, banyak yang telah mempelajari Islam dengan maksud-maksud tertentu atau sebatas ilmu, akhirnya Al-Quran itu menjadi petunjuk baginya dan dia nyatakan dirinya sebagai Muslim. Contoh saja Lefolwis, seorang wartawan dan mempelajari mengkaji Islam, wartawan Perancis, akhirnya dia masuk Islam. Atau Boris Bakhel yang meneliti tentang ajaran Islam, ya, akhirnya dia masuk Islam. Bahkan di Thailand, seorang dokter bernama Tajarsat, dia mempelajari Islam hanya satu ayat, yaitu tentang ayat yang menyatakan bahwasanya orang di neraka nanti akan dimasukkan ke neraka, dibakar oleh neraka, kemudian setelah hangus kulitnya bagian luar, lalu diangkat dan setelah itu diganti dengan kulit baru dan dibakar kembali, dan itu berlangsung berkali-kali. Dia berpikir, kenapa kok kulit bagian luar saja sampai hangus lalu diganti dengan kulit baru dan dibakar? Kenapa tidak dibakar sehancur-hancurnya tubuh manusia itu? Dia teliti itu. Rupanya dia menemukan satu teori bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada namanya kulit bagian luar. Yang kulit bagian luar itu ada saraf-saraf yang kalau tersentuh oleh panas, ya, dia akan merasakan panas. Tapi andai kata kulit luar itu dikeluarkan, maka fisik kita walaupun dibakar tidak akan merasakan sakit. Ini penemuan Dr. Tajarsat. Akhirnya dia masuk Islam. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang mempelajari Islam, ya, sebatas ilmu, bahkan tadi sebagai sarana untuk menghancurkan Islam, mencari keburukan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 52, walaqad ji'nahum bikitabin fasalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah mendatangkan Al-Quran kepada mereka dan kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alkitab itu sebagai ilmu pengetahuan, kata Allah, dan juga sebagai petunjuk, juga menjadi rahmat bagi mereka yang mau untuk mengimaninya. Nah, kalau manusia ingin hidupnya baik, dia harus punya petunjuk. Nah, petunjuk hidup yang terbaik itu adalah Al-Quran, yang digunakan oleh manusia seluruhnya, bukan orang beriman saja. Dan dia terbuka lebar untuk dikaji isinya, diteliti oleh siapa saja. Jadi tidak ada hal yang rahasia dalam Al-Quran itu. Semuanya boleh mengkaji, boleh meneliti. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kajilah. Ulama menyatakan fa'lam itu adalah artinya ketahuilah, kajilah, telitilah, analisalah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bahkan ayat pertama kali yang turun, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai ayat 5, Allah tentang membaca. Iqra, baca, teliti, telaah, kaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini keutamaan Al-Quran. Dia boleh diteliti, dikaji, ya, diperdebatkan, ditelaah.
Tidak ada yang rahasia dalam Al-Quran. Nah, sampai itu digunakan untuk petunjuk dalam kehidupan ini. Ini fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran itu merupakan sumber pokok ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu sumber pokoknya adalah Al-Quran, ditambah dengan hadis Nabi, kemudian juga sunnah atau ajaran yang disampaikan oleh para sahabat, tabi'in, ya, yang orisinil. Ya, sumber pokoknya adalah Al-Quran. Dalam seluruh ibadah, dalam seluruh keimanan, itu bersumber dari Al-Quran. Dan kita mengambil ajaran Al-Quran itu harus kafah, total. Islam bicara tentang ekonomi, politik, pendidikan, bahkan dunia akhirat. Islam tidak bicara sepotong-sepotong, tapi bicarakan seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara total. Allah juga menyatakan, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab itu kepadamu membawa kebenaran. Ini Allah menyatakan, litahkuma bainan nasi ma arakallah, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah. Wala takun lil khainina khosima, dan janganlah engkau menjadi penentang karena untuk membela orang yang khianat. Ini fungsi Al-Quran. Dia merupakan ajaran pokok bagi Islam. Seluruh ibadah yang kita lakukan juga harus bersandarkan kepada Al-Quran yang dijabarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Hadirin saudara pemirsa di mana saja Anda berada, sebentar lagi insya Allah kita akan berbuka puasa. Tentu menunggu berbunyinya azan maghrib pada hari ini. Yang ketiga, Al-Quran itu merupakan pengajaran bagi manusia. Nah, karena manusia itu cenderung kepada kebatilan. Sifat manusia itu cenderung kepada yang mungkar, yang jahat. Nah, maka Al-Quran mengajarkan yang ma'ruf, yang baik. Maka pengajaran Al-Quran itu sangat bagus, penting bagi manusia. Dia mengajarkan kejujuran, kebaikan, amal ma'ruf, nahi mungkar, mengajarkan hidup tolong-menolong, berbuat baik kepada keluarga, tetangga, menjadi pemimpin yang adil, menjadi masyarakat yang taat. Ajaran kebaikan Islam itu banyak sekali. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Begitu agungnya Al-Quran yang dipanggil itu manusia. Bukan orang beriman atau orang Islam, tapi seluruh manusia. Qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu mau'izah, yaitu pengajaran. Jadi Al-Quran ini merupakan pengajaran mau'izah min rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu merupakan pengajaran yang datang dari Allah, Tuhanmu. Wasifa'u lima fisudur, dan dia merupakan penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Jadi bukan penyakit fisik saja, ya, tapi juga penyakit yang ada dalam dada ini perlu disembuhkan. Nah, penyembuhnya adalah Al-Quran. Wahuda, dan dia merupakan petunjuk. Warahmah, dan dia merupakan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Allah mengabarkan kelebihan Al-Quran ini kepada manusia. Saudara sekalian, demikian saja. Nampaknya azan maghrib sudah berbunyi. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dengan sebaik-baiknya, diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.